Perdana Menteri Luxembourg, Luc Frieden, mengatakan Uni Eropa harus memiliki tentaranya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Frieden di tengah kekhawatiran Donald Trump akan menarik keamanan Amerika Serikat untuk Eropa saat dirinya kembali ke Gedung Putih. Mengutip The Telegraph, Frieden dalam pidatonya di Polandia mengatakan, langkah pertama menuju militer bersama dapat diambil oleh koalisi yang bersedia di antara negara-negara anggota. Dia juga bilang, Uni Eropa membutuhkan lembaga yang mendorong dialog dan demokrasi. Pernyataan Frieden dilakukan saat Eropa yang bergantung pada Amerika Serikat untuk keamanannya bersiap menghadapi kemungkinan Trump menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya. Para pemimpin Eropa khawatir bahwa kandidat dari Partai Republik itu dapat menarik diri dari NATO jika ia merasa anggota aliansi lainnya tidak cukup membelanjakan uang untuk pertahanan. Mereka juga khawatir Trump dapat menghentikan persenjataan dan bantuan ke Kiev dan berpotensi memaksa Ukraina, negara kandidat, untuk bergabung dengan UE untuk menegosiasikan perjanjian damai yang tidak adil dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia. Sebaliknya, kemenangan Kamala Harris akan dilihat sebagai kelanjutan dari status quo. Tentara Uni Eropa telah lama dilihat sebagai prospek yang jauh karena kurangnya kemauan politik dari negara-negara anggota yang khawatir mengirim pasukan mereka untuk beraksi di bawah bendera Uni Eropa. Prancis memveto rencana yang dapat mengarah pada pasukan bersenjata gabungan di antara 6 negara anggota asli pada tahun 1954. Uni Eropa telah memiliki kelompok tempur multinasional yang masing-masing beranggotakan 1.500 personel sejak tahun 2007. Tetapi kelompok-kelompok ini tidak pernah dikerahkan. Emmanuel Macron, Presiden Prancis, menyerukan pembentukan tentara Uni Eropa setelah invasi ilegal Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022. Sejak masa jabatan pertama Trump, ia juga telah mendorong Uni Eropa meningkatkan kemampuannya untuk bertindak secara independen dari Washington. Namun, tentara Uni Eropa ditentang oleh negara-negara Baltik yang khawatir hal itu akan melemahkan NATO. Inggris memveto apapun yang dianggapnya sebagai langkah menuju militer bersama saat menjadi anggota Uni Eropa karena alasan yang sama. Frieden juga menjelaskan, pada awalnya negara-negara Uni Eropa harus melanjutkan rencana ini dimulai dengan koalisi yang bersedia. Berikut beberapa fakta kontroversial yang terkait dengan Donald Trump. 1. Komentar kontroversial dan retorika politik. Trump dikenal karena sering kali membuat pernyataan kontroversial, baik melalui media sosial maupun dalam pidatonya, termasuk komentar yang dianggap merendahkan wanita, minoritas, dan lawan politiknya. 2. Pandangan imigrasi. Kebijakan Trump terkait imigrasi, termasuk rencana untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko dan kebijakan pemisahan keluarga imigran di perbatasan, telah menimbulkan kontroversi besar dan memicu protes di dalam negeri dan internasional. 3. Pandangan terhadap perubahan iklim. Trump telah menjadi kritikus utama terhadap upaya perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan mempromosikan pengembangan energi fosil. Krisis kesehatan publik dan penanganan COVID-19. Penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 telah menjadi subjek perdebatan yang intens, dengan kritik terhadap manajemen krisis, pengelolaan vaksinasi, dan sikapnya terhadap sains dan kesehatan masyarakat. 5. Tuntutan hukum dan skandal. Selama masa jabatannya, Trump dan bisnisnya menghadapi berbagai tuntutan hukum, termasuk klaim pelanggaran etika dan tuduhan pelecehan seksual. Pemakzulan 2 kali juga menyoroti kontroversi selama masa kepresidenannya.
Fakta-fakta ini mencerminkan bagaimana kebijakan dan tindakan Trump seringkali memicu reaksi yang kuat dari berbagai pihak di dalam dan luar Amerika Serikat.